Halo, selamat pagi pemirsa setia TVRI dimanapun Anda berada. Dialog Dunia Olahraga kembali hadir ke hadapan Anda. Kalau biasanya kita ada di lapangan, kita memantau langsung seperti apa para atlet-atlet kita berolahraga dan bagaimana keseruan dalam dunia olahraga ini. Tapi hari ini kita ada di studio karena kita akan berdialog bersama-sama dengan berbagai stakeholder untuk memikirkan seperti apa sebenarnya kemajuan dari para atlet-atlet kita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kita juga akan melihat peluangnya nanti. Namun sebelum kita membahas topik ini lebih jauh, kita akan menyaksikan prolog yang berikut ini. Pekan Olahraga Provinsi Porprov 7 Kepulauan Bangka Belitung bukan sekedar ajang kompetisi untuk memperebutkan medali. Tetapi menjadi momentum strategis dalam membangun dan memperkuat ekosistem olahraga daerah yang berkelanjutan. Porprov bukan hanya sebuah ajang kompetisi untuk memperebutkan medali dan gelar juara. Lebih dari itu, Porprov merupakan instrumen penting dalam pembinaan olahraga yang berkelanjutan, sarana pencarian bibit atlet potensial, sekaligus ruang untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tengah tantangan peningkatan prestasi olahraga daerah, Porprov hadir sebagai momentum strategis untuk membangun ekosistem olahraga yang sehat dan berdaya saing. Ekosistem yang tidak hanya bertumpu pada atlet dan pelatih, tetapi juga didukung oleh kebijakan yang berpihak pada olahraga, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, penguatan organisasi olahraga, dukungan dunia usaha, serta partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan sebuah daerah dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi tidak lahir secara instan. Dibutuhkan proses pembinaan yang terencana, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen bersama untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Oleh karena itu, Porprov Bangka Belitung diharapkan tidak berhenti sebagai agenda rutin 2 tahunan, melainkan menjadi titik awal lahirnya berbagai inovasi dan kebijakan yang mampu memperkuat fondasi olahraga daerah. Porprov telah menjadi satu momentum yang strategis dalam membangun dan memperkuat ekosistem olahraga daerah yang berkelanjutan, dan hari ini kita beri tema dari dialog dunia olahraga hari ini adalah Porprov Bangka Belitung sebagai momentum penguatan ekosistem olahraga daerah. Dan bersama dengan saya sudah hadir hari ini Bapak Haji Dodi Kusdian sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah baik, selamat pagi para pemirsa TVRI. Baik, hari ini kita membahas topik yang seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, begitu ya Pak Dodi, bicara soal ekosistem olahraga yang baik, tentu ini harus dinaungi oleh sebuah regulasi. Regulasi ini yang kemudian akan membuka pintu apakah olahraga di Bangka Belitung, olahraga daerah ini akan menghasilkan atlet-atlet yang berkualitas, termasuk kesejahteraannya, termasuk bagaimana jalannya pertandingan pada Porprov nanti dan lain sebagainya, instrumen-instrumen pendukungnya. Seperti apa hari ini DPRD memiliki fungsi tersebut dan bagaimana tupoksi dari DPRD di dalamnya? Baik, terima kasih yang sudah disampaikan. Berapa hal yang menjadi perhatian kita di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kan kita tahu bahwa DPR itu salah satu fungsinya adalah sebagai pembuat regulasi ya, peraturan perundang-undangan dalam ini Perda. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengawasan, yang ketiga adalah fungsi dari sisi penganggaran. Nah, dari sisi regulasi sebenarnya kita sudah punya Perda nomor 13 ya, tahun 2016. Ini terkait dengan desain olahraga Bangka Belitung ya. Walaupun kita tahu bersama ini sebenarnya sudah usang, harus diupdate. Tetapi di sana ada payung hukum terkait dengan bagaimana kita meng-create, bagaimana kita menata kelolakan terkait dengan
Porprov misalnya itu sudah ada regulasinya. Nah, yang penting hari ini adalah bagaimana kemudian bukan bicara lagi terkait dengan regulasi, tapi sejauh mana komitmen untuk menjalankan regulasi yang sudah ada, payung hukum yang sudah ada itu, sehingga kemudian olahraga di daerah ini bisa betul-betul berkembang sebagaimana amanah dari regulasi yang sudah ada. Demikian, Mbak. Ini kan ada beberapa instrumen yang seharusnya bisa dilindungi oleh undang-undang itu sendiri atau perda itu kalau di daerah ya, Pak Dodi. Yang pertama mungkin perlindungan dan apresiasi atletnya, kemudian bagaimana pengembangan industri olahraganya, integritas dan sportivitasnya, kemudian bagaimana pendanaan yang jelas serta untuk membangun karakter. Dari 5 instrumen ini, Pak Dodi, kira-kira kalau kita melihat di Bangka Belitung untuk dunia olahraga daerah di 5 instrumen ini, di bagian mana kita yang harus memperbaiki? Yang pertama, kalau kita mau memang sukses ya dari hari ini ke depan, maka harus dimulai dari pembinaan dan pengembangan olahraganya. Ya, pembinaan pengembangan olahraga mulai dari usia dini. Porprov itu sangat potensial untuk kita membina olahraga di usia dini. Maka ini harus kemudian diperhatikan pertama kali, yaitu pembinaan dan pengembangan olahraganya. Yang kedua adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah ini kemudian bisa menyediakan anggaran yang memadai ya untuk terselenggaranya misalnya Porprov itu. Jangan sampai hari ini di tahun 2026 anggaran yang dikucurkan dari pemerintah provinsi itu hanya berada di kisaran 3 miliar lebih. Ini jauh dari ekspektasi kita yang semestinya kita anggarkan gitu. Walaupun nanti kita punya komitmen untuk menambah anggaran itu di APBD perubahan tahun 2026. Tapi ini sangat ya walaupun kita tahu kondisi bubble ini memang tidak lepas dari menurunnya APBD kita gitu. Sehingga kemudian itu berimplikasi kepada penganggaran terkait juga dengan Porprov kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana juga pembinaan dari pelatih, wasit dan segala macam ini juga harus dilakukan secara komprehensif. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian dunia industri, dunia usaha ini juga kemudian harus terintegrasi di dalam sebuah perencanaan. Sebenarnya ketika ada desain olahraga daerah dan hari ini Babel belum bikin desain olahraga daerah itu, pastinya desain olahraga daerah yang dibikin. Di sana kan masuk semua stakeholder, ya ada kemudian pemerintah, ada peran swasta, ada peran dari atlet dan segala macam. Semuanya berkecimpung dalam satu forum dan sebuah wadah yang sama. Dari sana kemudian direncanakan 5 tahun ke depan gimana Babel ini olahraganya, 15 tahun ke depan bagaimana. Itu semestinya sudah di-create. Penganggarannya dari mana? Sebenarnya sudah dibagi-bagi. Oh, APBD provinsi hanya menyediakan apa, swasta membackup apa. Kalau tadi misalnya terkait dengan pembinaan atlet atau atlet yang berprestasi, dari mana ketersediaan anggarannya? Semestinya ini sudah tuntas dengan regulasi yang ada. Tapi hari ini belum terselesaikan dengan baik. Oke, termasuk soal penganggaran ini menarik. Berapa miliar? 3 miliar ya? Ya, hari ini baru teralokasikan 3 miliar. Sangat jauh dibandingkan kita bandingkan aja ya. Kemarin di Bangka Barat ya ketika terjadi keluarga yang sejenis gitu kan, itu 15 miliar anggarannya, sangat jauh. Oke, ini Porprov ya Pak ya? Iya. Kita akan masuk pada Porprov ke-7. Tapi penganggarannya masih akan direvisi gitu ya. Kemungkinan besar bisa direvisi. Ini kan salah satu kekhawatiran kita juga bahwa memang namanya dunia olahraga, bensinnya itu butuh uang Pak. Itu butuh bensin di segala lini yang dilakukan dalam dunia olahraga itu diperlukan. Bagaimana kemudian komunikasi yang sudah dibangun dengan eksekutif? Ya, kita sudah berkomitmen ya di DPRD sendiri, kita sudah punya komitmen berapa yang diajukan oleh KONI dalam hal ini kan sebagai stakeholdernya ya kemudian gimana kemampuan APBD kita. Kan gitu. Kan kita sesuaikan juga. Yang jelas kita perlu menambah itu. Itu satu komitmen kita akan kita tambah. Yang kedua, kekurangannya dari mana? Di sinilah kemudian semestinya peran pemerintah. Pak Gubernur kan punya link, punya kedekatan dengan misalnya dengan para pengusaha atau yang lainnya bisa membangun itu. Kita contoh saja kemarin pemerintah Provinsi Sumsel ketika mereka melakukan kegiatan yang sama itu nggak besar dari APBD-nya, tapi mereka tertutupi dari swasta dan juga dari pemerintah pusat. Artinya ada peran dari pemerintah pusat kemudian yang membantu anggaran daerah itu. Berarti lobby dari pemerintah daerahnya Pak. Berarti ini yang perlu kita soroti bersama-sama hari ini, bagaimana lobby dari pemerintah daerah kepada dunia usaha, kemudian pada pemerintah pusat dan kepada para swasta begitu. Kita perlu menyoroti di bagian ini. Karena biar bagaimanapun pihak lain tidak akan berusaha kalau pihak internalnya tidak berusaha lebih dulu Pak. Betul.
Nah, di sini juga yang menjadi perhatian kita. Contoh ya, hari ini misalnya perusahaan-perusahaan yang bekerja atau berinvestasi di Bangka Belitung kan banyak. Apakah itu perusahaan timah, perusahaan perkebunan, perusahaan yang lain, segala macam. Kita bicara misal CSR mereka saja. Ya kan, di perda kita punya perda terkait dengan CSR. Itu 2% dari keuntungan mereka harus digunakan buat CSR-nya. Ini aja diambil oleh pemerintah dalam hal pemanfaatan terkait dengan bidang olahraga, ini udah selesai sebenarnya. Ya, nggak perlu banyak-banyak, tapi masalah komitmen kita bagaimana gitu. Ya, komitmen nggak untuk dunia olahraga ini. Ini masih bicara soal penganggaran ya Pak. Ada sejumlah masalah kompleks yang masih harus kita bahas bersama-sama apabila kita bicara soal masa depan olahraga di Bangka Belitung. Karena ini salah satu sangat strategis sekali apabila Bangka Belitung itu bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Pak, kemudian kita juga bicara soal manfaat strategis Porprov ini. Mungkin ini akan membuka hasanah kita semua ya Pak Dodi. Bagaimana kemudian manfaat strategis Porprov bagi pembangunan sumber daya manusia dan untuk generasi muda Bangka Belitung supaya mereka juga bergairah begitu. Iya, yang jelas kan tadi kalau kita mulai misalnya pembinaan olahraga itu mulai dari sejak dini, ya kemudian berjenjang, kemudian kompetisi atau apa yang lain itu dilakukan secara rutin, reguler, maka akan bergeliat ini anak-anak kita. Ya, dan kita tahu hari ini tantangan dari anak-anak kita adalah gadget dan segala macam. Tapi ketika mereka kemudian kita libatkan dengan olahraga, ini akan mendidik mereka menjadi disiplin, sehat dan segala macam. Itu yang kita butuhkan ke depan. Maka kami berharap ini menjadi perhatian bersama dari pemerintah, kemudian KONI dan juga stakeholder yang lain untuk sama-sama gitu. Kemudian bagaimana kita untuk memajukan dunia olahraga di Bangka Belitung. Hari ini sebenarnya sudah luar biasa ya. Bakat-bakat itu terlihat. Atletik dan segala macam itu sudah luar biasa Bangka Belitung ini. Tinggal bagaimana jangan sampai atlet-atlet kita pindah ke provinsi yang lain. Karena apa? Di situ dia Pak. Ya, karena tadi pembinaannya nggak ada, kemudian reward buat mereka juga nggak diperhatikan dengan baik. Ya mereka juga mau hidup. Ya, wajar kalau kemudian mereka mencari provinsi yang kemudian bisa menaungi mereka. Oke, kita berharap sebenarnya instrumen dalam Perda itu bisa melindungi para atlet-atlet kita. Jangan sampai aset kita ini jatuh pergi kepada memajukan tempat lain begitu, memajukan daerah lain. Ini menjadi sorotan buat kita hari ini. Nanti juga saya ingin bertanya bahwa apakah anggaran olahraga yang ada saat ini yang sudah dianggarkan di tahun sebelumnya itu sebenarnya mencukupi tidak untuk kebutuhan di KONI atlet-atlet kita termasuk. Tetaplah bersama dengan kami. Tahan dulu Pak, kami akan kembali dalam dunia olahraga. Anda masih bersama kami dalam dialog dunia olahraga, dan kalau tadi kita cuma berdua membahasnya dengan Pak Dodi Kustian, hari ini kita juga sudah kedatangan dari KONI, Pak Harun. Apa kabar Pak Harun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dari bidang pembinaan atlet berprestasi KONI ya Pak ya. Tadi di segmen 1 Pak Harun kami sudah banyak membahas soal bagaimana jika aturan yang jelas itu sebenarnya memancing untuk melahirkan atlet-atlet yang berkualitas, kemudian bagaimana industri olahraga yang baik, kemudian bagaimana peran dari swasta dan para pengusaha untuk mendukung keberadaan dari atlet-atlet itu sendiri, termasuk bagaimana komunitas dari olahraga daerah itu bisa semakin berkembang dengan baik. Kalau dari KONI sendiri, karena tadi kita hanya berdua, stakeholdernya yang terkait, leading sektornya tidak ada di sini, kita seperti ngomongin orang begitu, tapi KONI hari ini sudah ada di sini begitu ya. Kita ingin tahu pertama kali nih Pak Harun, unek-uneknya apa menjelang Porprov di November nanti? Apa unek-unek dari KONI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Jaya. olahraga. Jaya. Jaya. Berkenaan dengan persiapan Pekan Olahraga Provinsi ke-7 tahun 2026, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah membentuk panitia besar sebagai pelaksana Porprov 7 tahun 2026, di mana tugasnya adalah mempersiapkan, melaksanakan, serta melaporkan hasil pelaksanaan Porprov itu sendiri. Sejauh ini
panitia besar sudah mengambil langkah-langkah terkait dengan persiapan-persiapan. Juga melibatkan 3 kabupaten terdekat, yaitu Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah, di mana lokasi venue cabang olahraga dipertandingkan dan diperlombakan. Jadi untuk venue dari 26 cabang olahraga itu tersebar di 3 kabupaten kota. Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah. Beberapa saat yang lalu juga panitia besar sudah melakukan koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota terkait dengan persiapan-persiapan dan dukungan-dukungan yang dimintakan kepada pemerintah daerah, baik terutama Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang, dan Bangka Tengah. Sejauh ini memang pelaksanaan Porprov yang direncanakan tanggal 7 sampai 14 November 2026 tinggal hitungan 3 bulan lebih lah Bu efektifnya. Ya, memang kita dari panitia besar sampai saat ini sudah masuk dalam penyiapan venue, perangkat pertandingan, termasuklah kita juga sudah membahas berkenaan dengan technical handbook setiap cabang olahraga, dan minggu yang lalu juga sudah berakhir masa pendaftaran tahap kedua. Jadi sampai saat ini data peserta dari 26 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan di Porprov, kontingen yang mengirim dari 7 kabupaten kota sebanyak 2.376 orang. Oke. Itu pun nanti saya yakin akan berkurang mengingat kondisi keuangan kabupaten kota pun sama. Oke. Jadi kita dari PB Porprov tetap optimis. 26 cabang olahraga ini tetap akan kita laksanakan di 3 kabupaten kota sesuai dengan yang sudah disepakati. Dan Pemprov cabang olahraga terkait itu pun siap untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Porprov itu sendiri. Oke, jadi kalau unek-uneknya apa Pak Harun? Tadi kan saya bertanya unek-uneknya apa gitu. Kalau bicara masalah kendala sampai saat ini betul banyak sebenarnya banyak kendala yang masih dihadapi oleh panitia besar, terutama terkait dengan anggaran. Namun kalau kita menunggu, tahapan Porprov akan macet Bu. Oke. Ya. Jadi sampai saat ini apa yang sudah dilakukan oleh PB masih dalam rambu-rambu yang jelas dengan step-step yang sudah ditetapkan. Namun kami berharap kalau seandainya ada tambahan anggaran melalui APBDP itu sangat diharapkan. Karena dengan 3 miliar ya saya rasa bisa pelaksanaannya, tapi ya untuk kesempurnaan dan lain sebagainya mungkin banyak yang harus kita hilangkan. Oke. Begini Pak Harun, kalau kita bicara soal Porprov ini yang kita kehendaki adalah kita tidak ingin bahwa Porprov ini berhenti pada sekedar kompetisi saja, tapi bagaimana pembinaan atlet secara berkelanjutan. Sehingga nanti di tahun-tahun berikutnya PR-KON itu sudah agak ringan apabila di tahun ini semua sudah selesai. Itu tadi makanya saya bertanya, apa yang menjadi unek-uneknya? Kalau dari Pak Dodi, ini coba guess ya, menebak begitu. Kira-kira KON ini memang masalahnya salah satunya hanya anggaran atau bagaimana? Saya melihat 2 hal penting ya yang harus dicermati oleh KONI. Yang pertama adalah terkait dengan betul anggaran yang memang minim sekali dari pemerintah provinsi. Yang kedua, tapi yang paling penting adalah bagaimana jaringan network yang harus dibangun oleh KONI sendiri. Tadi saya di awal disampaikan bagaimana kemudian Pemprov Sumsel itu bisa menyelenggarakan dengan anggaran juga minim dari APBD provinsinya. Tapi ternyata mereka bisa menembus dari anggaran pusat dan juga dari swasta, bahkan itu melebihi dari yang mereka buatkan. Nah gitu. ini menarik nih Pak Harun. Sumatera Selatan itu bisa menganggarkan dari bagaimana mereka menjalin hubungan dengan pemerintah pusat, kemudian bagaimana juga dengan para pengusaha yang ada di daerah. Kalau langkah dari KONI sendiri sudah sejauh apa? Apa memang 3 miliar ini cukup, kita cukupkan saja, atau bagaimana sebenarnya Bang Harun? Sebenarnya panitia besar yang ditunjuk itu sudah mengambil langkah-langkah dengan menggandeng beberapa dunia usaha, dunia industri, ya,
untuk mendukung pembiayaan hingga kelancaran pelaksanaan Porprov ini dapat berjalan. Tidak hanya mengandalkan dana APBD saja. Karena kita tahu kondisi APBD kita ini tidak sedang baik-baik saja, baik di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi kendala Porprov ini bukan sebatas hanya dari panitia besar saja, Pak, sebenarnya. Kontingen kabupaten kota pun juga bermasalah terkait dengan pengiriman kontingen mereka. Nah, namun begini, Pak, panitia besar sudah mencoba melakukan pendekatan dengan beberapa BUMN, baik negeri maupun swasta, termasuklah pihak-pihak perbankan untuk mendukung kekurangan anggaran ini. Jadi sebenarnya panitia besar ini tidak tinggal diam. Namun kita juga harus menyadari dengan kondisi yang seperti ini, keterbatasan dukungan pun harus kita antisipasi, Pak. Betul. Nah, sehingga kami pun tidak terlalu banyak berharap semaksimal mungkin pihak sponsor akan mendukung, karena memang kondisi keuangan kita baik pemerintah maupun swasta sedang tidak baik-baik saja. Tapi Porprov ini harus berjalan tanpa mengurangi kualitas pertandingan dan hasil prestasi yang hendak kita capai sesuai dengan 3 target atau 3 sukses penyelenggaraan Porprov, ya. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, ya. Sukses ekonomi kerakyatan, termasuklah sukses administrasi. Baik. Ini yang harus kita capai. Oke, oleh karena itu Pak Dodi dan Pak Harun, kita sepakat bahwa kita tinggalkan masalah penganggaran, kita percaya kepada kualitas panitia besar untuk mengatur anggaran yang ada saat ini. Insya Allah. Oke, kita tinggalkan permasalahan soal penganggaran ya Pak Dodi ya. Sekarang bagaimana kemudian kita pengawasannya, bagaimana kita untuk melakukan pengawasannya, karena kita juga percaya tentang Porprov ini Pak Harun, ini tidak hanya berhenti sekedar pertandingan seperti yang saya katakan, tapi ini juga menjadi ajang untuk memetakan atlet-atlet kita, cabang olahraga apa saja yang mungkin akan kita pusatkan ke nasional nanti, karena kita juga tidak kalah dengan provinsi-provinsi lain. Kita juga punya atlet yang berprestasi. Ini saya ke Pak Harun lagi sebelum ke Pak Dodi. Ini setelah dilihat-lihat apa saja yang akan difokuskan, cabang olahraga apa saja yang sepertinya ini akan menjadi potensi nih untuk dibawa ke nasional gitu. Sesuai dengan hasil Musprov KONI, kita sudah membahas terkait dengan program kerja KONI 5 tahun ke depan, termasuk dengan target KONI di PON nantinya. KONI punya target 20 besar nasional dengan raihan 5 medali emas. Tapi untuk meraih itu maka perlu dibangun sistem perencanaan pembinaan yang sistematis, terencana dan berkesinambungan. Melihat kondisi keuangan kita ini sekarang ini, maka kita harus menyusun skala prioritas. Atlet yang benar-benar kita prediksi mampu meraih medali di PON nantinya, itu yang akan kita genjot dengan lakukan pembinaan yang secara insentif. Kemudian tanpa mengurangi cabang-cabang yang tidak masuk, coba berupaya mendongkrak atlet dengan melakukan pembinaan secara mandiri. Memang kalau kita hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah daerah saja, semua program KONI tidak akan berjalan, sehingga kami berusaha nanti ada pihak ketiga atau BUMN atau BUMD yang nantinya mau menjadi bapak angkat, minimal mau memegang atlet yang bersangkutan. Sehingga nanti terkait kendala kekurangan dari APBD setidaknya dapat dikurangi. Nah, jadi kami tetap yakin dengan bibit-bibit atlet yang ada, mengacu kepada hasil PON Aceh Sumut kemarin, ya kita untuk menaikkan peringkat tidak menutup kemungkinan. Dengan catatan pembinaan ini betul-betul harus kita optimalkan dengan waktu yang tersedia kurang lebih 2 tahun menjelang PON. Baik. Selain kualitas atlet yang perlu kita pikirkan juga kualitas venue-nya ya, Pak Dodi ya. Bagaimana kemudian pemerataan pembangunan fasilitas dari pelaksanaan perhelatan olahraga ini juga harus perlu menjadi salah satu sorotan dari Dewan begitu. Tapi untuk menjawab ini tetaplah bersama dengan kami. Jangan ditahan dulu. Sesaat lagi dunia olahraga akan kembali.
masih bersama kami di dunia olahraga. Tadi kita sudah sangat banyak membahas tentang bagaimana pengembangan dan pengembangan kualitas dari atlet-atlet kita ini begitu. Karena kalau kita bicara soal olahraga ini dia sangat kompleks karena bukan hanya bicara soal bagaimana pengembangan dari atlet kita ini, tapi bagaimana kemudian kita menemukan atlet-atlet baru, menemukan bibit-bibit baru, dan apa yang kita bangun hari ini akan meringankan pekerjaan KONI di masa depan. Karena masa depan olahraga ini kan sesuatu yang sudah kita bisa lihat begitu, sesuatu yang sudah kita baca, masa depannya cukup cerah begitu ya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan peluang ini dengan baik, maka kita akan kehilangan peluang itu di kemudian hari begitu. Dan tadi kita bicara sudah soal atletnya, tapi performa atlet juga sangat ditentukan oleh venue ya Pak ya. Oleh karena itu kita sangat mendorong bagaimana kemudian pemerataan fasilitas dari olahraga di seluruh kabupaten kota, bagaimana DPRD akan mendukungnya. Terima kasih Mbak Olin. Yang pertama kan kenapa tahun ini gitu ada sebuah perubahan ya skenario dalam penyelenggaraan Prop ini. Selama ini kan misalnya oleh satu kabupaten atau oleh provinsi sendiri dan segala macam. Hari ini kemudian didelegasikan ke dalam 3 kabupaten, Pangkal Pinang, Bangka, dan Bangka Tengah. Ini juga salah satu supaya kemudian venue yang ada itu bisa terfasilitasi. Karena nggak mungkin kemudian kita menganggarkan di satu kabupaten sendiri dengan keterbatasan anggaran ini. Maka kita mengoptimalkan supaya venue-venue yang ada dan bisa diperbaiki, direhab, kemudian bisa lebih fasilitasnya lebih memadai, itu jauh lebih menggampangkan kita di dalam penyelenggaraannya. Itu salah satu untuk meningkatkan sarana prasarana dengan keterbatasan anggaran hari ini, keterbatasan APBD hari ini, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Itu salah satu cara kita hari ini untuk mengatasi supaya kemudian tidak menjadi ganjalan buat kita ketika ternyata dibangun tidak sesuai dan segala macam. Artinya kita lebih pada mengangkat kemudian memperbaiki venue-venue yang sudah ada, kemudian kita tingkatkan kualitas. Itu lebih memudahkan kita dalam perencanaan penganggaran. Ini Mbak. Kalau di 3 venue ini daerah-daerahnya apakah sudah ada yang melakukan pelaporan atau seperti apa kepada Dewan? Sudah ada yang mengajukan keluhan tertentu tidak? Kegiatan tahun 2026 ya, 2026 kan berarti kan kita paling hanya melihat realisasi penganggarannya bagaimana jalannya anggaran, tapi pelaksanaan intinya kan belum selesai. Oke, Pak Harun, sekarang kita bicara soal tantangannya. Apa yang menjadi tantangan menurut Anda? Karena saya percaya juga Anda di KONI kan sudah cukup berpengalaman untuk melihat bibit-bibit atlet kita, kemudian melihat cabang olahraga yang potensial begitu ya. Kalau menurut Anda apa tantangan terbesar untuk meningkatkan prestasi atlet di Bangka Belitung? Kalau kita bicara masalah kendala pembinaan prestasi, itu banyak Mbak. Banyak faktor yang mendukung untuk mengantarkan atlet naik podium juara. Kalau berdasarkan proses untuk mengantarkan seorang atlet naik podium internasional itu butuh 10.000 jam latihan atau 10 tahun. Yang dilatih secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Sedangkan faktor-faktor penghambat ya banyak sekali, terutama SDM pelatih. Kita harus mempunyai pelatih yang berlisensi, yang berkompeten, sehingga mampu menyusun perencanaan latihan untuk atletnya, sehingga mencapai prestasi puncak. Kemudian kita harus menyiapkan sarana prasarana yang memadai. Kemudian kita harus didukung dengan sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan event, karena tanpa event kita susah untuk mengukur hasil pembinaan, termasuk Prop ini. Kemudian bagaimana kita membuat suatu pola pemusatan latihan yang sistematis, terencana, dan bersambungan dalam center pembinaan olahraga terpadu. Tapi ini tidak bisa kita laksanakan karena butuh anggaran yang banyak. Kemudian kita perlu wajib menyusun desain olahraga daerah. Karena itu sebagai blueprint arah kebijakan kita mau dibawa kemana olahraga daerah dalam rangka mendukung prestasi olahraga nasional bahkan internasional. Di samping itu kita perlu melibatkan dunia usaha, dunia industri untuk masuk, membantu, menjadi bapak angkat sehingga peran pemerintah daerah tidak hanya bersumber dari anggaran APBD saja dalam pembinaan atlet. Di samping itu juga kita perlu maksimalkan iptek olahraga, karena tanpa iptek olahraga hasil untuk prestasi atlet kita saya rasa tidak akan maksimal Pak. Semua
sudah terukur dengan jelas kita menggunakan iptek olahraga. Jadi kalau kesemuanya itu sudah terpenuhi, kita belum bicara masalah gizi atlet nih Pak. Ya. Itu sajalah pendukung yang lainnya. Kalau itu sudah terpenuhi, insya Allah dengan adanya sistematis latihan, kemudian kompetisi yang berjenjang, kemudian dukungan anggaran, sarana prasarana, saya rasa atlet Bangka Belitung tidak kalah dengan daerah lainnya. Oke. Atlet Bangka Belitung tidak akan kalah dengan daerah lain. Sampai harus menelan ludah dulu untuk mengatakan ini. Karena saya percaya ini pun diungkapkan dengan beban berat begitu ya dari KONI. Dan saya juga percaya ini bukan hanya tanggung jawab KONI. Kalau kita bicara soal atlet dan olahraga daerah, ini bukan hanya tanggung jawab KONI, tapi seluruh elemen yang ada di Bangka Belitung, termasuk peran dari Bapak Angkat yang disebut oleh Pak Harun tadi. Pak Dodi, kita bicara soal bagaimana keberlanjutan pembinaan atlet-atlet ini. Ini kan salah satu instrumen yang penting, jadi tidak hanya fokus pada perhelatan Pekan Olahraga Provinsinya, tapi bagaimana ini bisa berkelanjutan supaya di tahun-tahun mendatang 10.000 jam latihan ini kita sudah bisa ngurangin 1.000, 2.000 sampai 10.000 begitu. Bagaimana peran dari DPRD untuk memastikan keberlanjutan dari pembinaan atlet-atlet ini? Baik, yang pertama untuk keberlanjutan itu yang harus kita pahami bersama, harus ada grand design olahraganya dulu. Artinya untuk mencapai prestasi tertinggi seorang atlet itu dari A sampai Z itu bagaimana? Gitu kan, programnya kan harus jelas. Itu yang pertama yang harus ini. Yang kedua, kemudian regulasinya diperjelas. Ya, ada payung hukum yang menaungi itu. Dan karena ada payung hukum, maka ada komitmen penganggaran yang harus kemudian disertai di sana. Nah, selama ini yang terjadi adalah terjadinya kemudian marginalisasi di sini olahraga. Kenapa? Karena kalau kita bicara APBD, maka bicara tentang kesehatan, pendidikan, ya. Olahraga itu nomor berapa gitu. Maka kemudian di sinilah harus ada komitmen dari pengambil kebijakan. Kalau mau olahraga kita ya kemudian punya prestasi maksimum, maka komitmennya harus ada. Kalau enggak ya nonsen, kita tidak akan pernah mencapai itu gitu. Nah, kalau kemudian komitmen ini kan bukan hanya dari sisi penganggaran, tapi komitmen kebijakan. Bagaimana seorang kepala daerah kemudian mampu memerankan sebagai penguasa di daerah, melibatkan tadi stakeholder, kemudian bisa melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk juga koneksi dengan pemerintah pusat. Ini yang harus dimaksimalkan gitu. Sehingga kemudian bisa terjaga tadi ritme, komitmen itu dan kontinuitas dari prestasi-prestasi atlet kita. Kalau enggak, ya nggak akan mungkin kemudian kita mencapai itu. Demikian, Mbak. Oke, ini kan jadi kompleks begitu ya. Kita balik-balik lagi ke dana. Kalau bicara soal olahraga ini, dia butuh bensin. Apapun semua hal yang dilakukan dalam dunia olahraga daerah, dia butuh bensin begitu ya. Makanya dari tadi kita bagaimana penganggaran ini, tapi tadi sudah disebutkan bahwa ini masih mungkin untuk direvisi. Pak Harun, sudah ada pertemuan belum sih untuk membahas soal Porprov ini? Sudah sejauh mana? Sebenarnya kita kemarin sudah menyampaikan ke legislatif berkenaan dengan kekurangan anggaran, dan juga insya Allah kemarin informasi yang kami dapat di ABT ini akan ditambah. Ya, mudah-mudahan dana kekurangan Porprov ini dapat direalisasikan melalui APBDP, didukung juga dengan pihak swasta BUMN maupun BUMD. Karena tanpa itu saya pesimis juga, Pak, kalau hanya mengandalkan 3 miliar ini, sementara cabang olahraga yang dipertandingkan sangat banyak, 26 cabang olahraga dengan hampir 300 sekian medali yang diperebutkan dan melibatkan banyak tenaga teknis dan tugas lapangan di sana, sehingga kalau hanya mengandalkan 3 miliar yang ada, saya rasa berat untuk kita laksanakan. Tapi kita tetap optimis. Bagaimanapun Porprov ini harus jalan sesuai dengan rencana, karena ini merupakan babak seleksi atlet-atlet kita untuk persiapan menuju babak prapon maupun porwil kalau memang ada nantinya. Tapi kalau prapon tetap wajib, karena itu nanti seleksi untuk mengikuti pon di NTB mau NTT tahun 2028 nantinya. Oke. Baik, sekarang saya ke Pak Dodi. Mungkin saya akan bertanya soal bagaimana seharusnya kolaborasi ideal dari berbagai pihak untuk mau menyukseskan Porprov ke-7 ini. Ya,
Yang pertama tadi kan dari PB, itu harus menjadi kemudian dia sebagai leader ya. Leader kemudian bagaimana dia juga memerankan tadi peran dari pemerintah daerah ini yang kemudian harus memayungi semuanya. Ya, itu yang pertama yang harus dilakukan dulu. Kalau kemudian tadi tidak ada kepedulian, kasihan. Ya, kenapa? Karena dunia usaha itu akan sangat patuh ketika penguasa kemudian melibatkan mereka. Mereka punya kepentingan, ya. Contoh tadi kita bicara misalnya bagaimana anggaran di perusahaan-perusahaan mereka itu bisa kemudian masuk ke sana. Kalau tidak ada dorongan dari pemerintah, ini berat mereka akan membantu gitu. Kasihan dari KONI sekarang dalam menyelenggarakan, ya hanya sebatas proposal doang. Kalau kemudian tidak diadvokasi, ya tidak diadvis dari pemerintah daerah. Nah, kita berharap ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya yang menangani masalah ini. Apakah misalnya dinas teknis terkait atau ke sekda atau kemudian juga Pak Gubernur langsung gitu harus kemudian melakukan itu. Itu yang pertama, kolaborasinya. Yang kedua, kemudian juga tadi kita bicara dari penganggaran. Kita berupaya kalau Dewan sendiri khusus di Komisi 2 kita berkomitmen lah. Ya sebisa mungkin ya karena kita sudah membuat aturannya. Payung hukumnya sudah ada perda, maka perda itulah yang kemudian sebagai dasar buat kita menganggarkan. Artinya kan perda sudah ada, perprov itu sudah masuk dalam perda, ada dalam pasalnya, maka wajib dianggarkan. Nah kita akan memperjuangkan anggarannya seminimal mungkin berapa yang harus kita anggarkan supaya mereka bisa menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya. Ini dua hal yang bisa kita lakukan, Mbak. Karena kalau kita bicara soal kolaborasi yang ideal, maka kalau kolaborasinya sudah baik, saya percaya bahwa outputnya pun akan jelas. Apa yang kita inginkan ini akan jelas begitu. Dari KONI sendiri saya juga ingin mendengar seperti apa idealnya menurut Anda kolaborasi yang sudah harusnya terbangun di bulan Juni ini karena November Porprov sudah akan dihelat. Yang jelas kami tetap optimis, Pak. Pihak BUMN maupun pihak swasta akan membantu pelaksanaan Porprov kita ini. Karena ini jelas titik kulminasi hasil pembinaan olahraga prestasi di Bangka Belitung. Kalau tidak kita sukseskan, kasihan anak-anak sudah latihan ya, untuk menuju ke tingkat nasional. Ini sebagai wadah seleksi. Nah, jangan sampai nanti mereka frustasi, gagal dilaksanakan, akhirnya malas latihan. Nah, ini yang kita perlu tekankan kepada mereka, juga optimis tetap terus latihan bahwa Porprov ini tetap akan terlaksana. Baik. Ini mungkin menjadi salah satu pengingat untuk kita semuanya soal masa depan dari olahraga daerah ini. Ini ditentukan dari kerjasama dari segala aspek begitu. Kalau kita bicara soal bagaimana atlet, pelatih, ini ofisial, masyarakat, ini semuanya bertanggung jawab untuk memajukan ekosistem olahraga daerah. Di penghujung acara ini saya juga ingin meminta pendapat dari Pak Dodi. Apa yang dapat Anda sampaikan menjelang Porprov ke-7 Bangka Belitung ini digelar? Pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada seluruh elemen yang tadi sudah saya sebutkan? Baik, yang pertama kita berharap olahraga ini bisa menjadi budaya ya, budaya masyarakat. Ketika dia menjadi budaya, maka kemudian prestasi itu bisa kemudian dikejar, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pembinaan dari Porprov ini, kemudian nanti ada pembinaan dari usia dini dan seterusnya secara berjenjang, secara rutin dan kontinu. Ini juga kita harapkan supaya apa? Supaya kita memastikan karena kan ada stakeholder ya, atau kemudian stok buat atlet-atlet masa depan gitu. Kalau enggak ini akan jadi game over buat kita gitu. Kalau kemudian tidak ada atletnya yang kita persiapkan. Karena gimana pun namanya atlet itu ada keterbatasan usia. Kalau kemudian pembinaan ini berjenjang dan kemudian kita lakukan secara optimis, kita yakin ini akan menjadi sebuah peluang kita ke depan. Kemudian yang ketiga kita berharap juga bagaimana sarana prasarana olahraga ini terus akan dikembangkan. Kami Komisi 2 ya alhamdulillah ini berkomitmen dengan pokir kita dan segala macam itu kita buatkan sarana prasarana olahraga itu di setiap desa bahkan kita bangunkan. Apa yang diusulkan oleh masyarakat dan segala macam fasilitas olahraga itu alhamdulillah hari ini kita berkomitmen. Dan alhamdulillah ini juga sudah komitmen bersama dengan Pemprov Babel bahwa pokir dewan yang terkait dengan sarana prasarana olahraga ini cukup banyak yang kita masukkan di tahun ini dan tahun berikutnya. Dan ini yang kita lakukan gitu supaya kemudian kita pastikan ke depan itu memang bisa berjalan dengan baik apa yang kita inginkan. Dan terakhir kita berharap prestasi ini hanya bisa kita raih ketika memang kita sekali lagi komitmen bersama itu memang kita sama-sama pegang. Baik. Pak Harun 1 menit untuk Anda, pesan apa yang dapat Anda sampaikan menjelang persiapan Porprov 7 ini?
saya berharap kepada seluruh atlet Bangka Belitung yang akan terjun di arena Porprov ini, tetap semangat, terus latihan, yakinlah bahwa Porprov ini akan berlangsung dan terlaksana sesuai dengan waktu dan tempat yang direncanakan, dan yakinlah nanti hasil jerih payah dari atlet-atlet sekalian dapat mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia, Baik. khususnya Baik. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas perjumpaan kita hari ini. Kita sudah banyak sekali membahas soal bagaimana masa depan dari olahraga daerah kita, dan kita juga berharap bahwa Porprov ini tidak berhenti sebagai ajang pertandingan semata, tapi ini bisa berubah menjadikan olahraga sebagai pilar pembangunan nasional yang berfokus pada peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi yang dapat mengangkat harkat dan martabat Bangka Belitung di kancah nasional dan internasional. Akhir kata saya Olin Lumbantoruan pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.